Hai Peanuts Gang. Apa kalian pernah bermimpi menjadi seorang tukang sampah? Pekerjaan seperti ini mungkin dipandang sebelah mata buat sebagian orang. Tapi ternyata tukang sampah di Inggris hidupnya sangat terjamin loh. Jika dibandingkan dengan negara kita, terdapat perbedaan pekerjaan tukang sampah di Inggris dan di Indonesia. Hal ini dirasakan oleh Wilbur Ramirez, seorang tukang sampah asal London. Dalam film dokumenter yang disiarkan oleh stasiun TV BBC Two pada tahun 2012 lalu, Wilbur diminta untuk membantu Imam Syafi'i, seorang tukang sampah asal Indonesia. Selama 10 hari, Wilbur mengerjakan tugas imam, seperti mengambil sampah dari rumah ke rumah, hingga mengeruk sampah yang ada di selokan warga, guys. Wilbur juga mengaku kaget saat melihat bagaimana orang-orang bisa hidup di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Setelah mengetahui betapa beratnya menjadi tukang sampah di Indonesia, Wilbur mengaku merasa terharu. Bagaimana tidak, kalau dibandingkan dengan pekerjaannya, biasanya Wilbur mengelilingi 3 blok pemukiman warga menggunakan mobil truk yang dilengkapi dengan AC. Sedangkan Imam harus berjalan kaki mengelilingi 3 RT sambil menarik gerobak sampah. Sampah di London juga sudah terpisah antara sampah organik dan non-organik, guys. Jadi, sangat memudahkan tukang sampah untuk membersihkannya. Setelah mengikuti kegiatan Imam, Wilbur pun mengaku salut atas pengabdian Imam sebagai tukang sampah. Dalam urusan mengelola sampah, tampaknya kita bisa melirik negara Singapura yang udah jauh lebih sukses nih, guys. Sebuah video yang diunggah oleh Nest Daily memperlihatkan cara Singapura mengelola sampah menjadi sumber tenaga listrik. Bahkan sampah juga dijadikan sebagai bahan untuk membuat pulau. Menjadi negara kecil dan memiliki keterbatasan tempat untuk membuang sampah, Singapura akhirnya menciptakan solusi dengan membuat pulau buatan yang terbuat dari abu pembakaran sampah. Pulau itu diberi nama Pulau Semakau. Singapura memulai program itu dengan cara mengumpulkan semua sampah, kemudian dibawa ke pabrik insinerasi untuk dibakar dengan suhu mencapai 1000 derajat Celcius. Energi yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah juga diubah menjadi daya listrik, guys. Meski sampah dibakar, Singapura punya penyaringan asap khusus yang membuat asap pembakaran sampah tidak mencemari udara. Abu dari sisa asap pembakaran itu kemudian dibawa ke pulau buatan dan dibuang ke perairan khusus yang gak akan mencemari lautan. Wah, canggih banget ya, guys. Kalau sampah menjadi masalah serius di Indonesia dan dunia, negara Swedia malah menganggap limbah sampah sebagai berkah. Bahkan salah satu negara makmur di Eropa ini mengimpor sampah dari negara lain. Loh, kok sampah dibeli? Emang mau diapain nih, guys? Ternyata Swedia punya sistem pengelolaan sampah yang canggih nih. Swedia memproses sampah menggunakan konsep waste to energy. Sama kayak negara Singapura, limbah rumah tangga diolah lewat proses pembakaran, uap panas yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik berbahan sampah ini memasak kebutuhan bagi 950 rumah tangga dan memenuhi kebutuhan listrik bagi 260.000 rumah di seluruh Swedia. Pengelolaan sampah di setiap rumah tangga juga udah sangat rapi. Jadi mereka terbiasa mendaur ulang sampah yang masih bisa digunakan lagi, guys. Karena kebiasaan itu, membuat limbah yang berakhir di tempat pembuangan sampah nggak terlalu banyak nih. Hal itulah yang membuat pembangkit listrik berbahan sampah di Swedia kekurangan bahan bakar. Jadi mau nggak mau deh, mereka memenuhi bahan baku dengan impor limbah dari negara lain. Wah, keren banget ya, guys. Nggak ada salahnya nih kalau Indonesia meniru negara Swedia. Nah, itu dia, guys, informasi mengenai perbandingan petugas kebersihan dan perbandingan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia dengan negara lain. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and have a nice day.